Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deva Hendri Arto dengan rekan saya Mas Muhammad Abel. Akan mempresentasikan suatu proposal usaha mengenai perencanaan bisnis di bidang kuliner yang akan kami beri nama Angkringan Janoko. Bab pertama, wirausahawan. Pengertian wirausahawan adalah seorang yang menciptakan sebuah bisnis yang berhadapan dengan risiko dan ketidakpastian yang bertujuan memperoleh profit dan mengalami pertumbuhan dengan cara mengidentifikasi kesempatan dan memanfaatkan sumber daya yang diperlukan. Kami, sebagai seorang mahasiswa, juga harus mampu dalam menciptakan lapangan pekerjaan sendiri dengan cara berwirausaha. Salah satunya dengan berbisnis, membuka usaha warung nasi kucing atau angkringan. Nasi kucing atau dalam bahasa Jawa dikenal dengan nama sego kucing. Sego kucing adalah suatu menu yang cara penyajiannya seperti nasi bungkus lainnya yang banyak ditemukan pada warung angkringan. Warung nasi kucing kami akan diberi nama Angkringan Janoko. Karena usaha kami adalah warung nasi kucing, kucing akan menjadi simbol dalam usaha kami, sehingga sangat cocok dengan nama dan maskot usaha kami. Tujuan kami mendirikan usaha yaitu yang pertama memperoleh keuntungan, kemudian membuka lapangan kerja dan memanfaatkan peluang usaha, kemudian penghasilan dalam jangka panjang ini bisa turun-temurun, bisa untuk anak kami atau cucu kami besok, serta saudara-saudara kami. Dan yang terakhir yaitu belajar menjadi seorang pengusaha. Untuk identitas perusahaan, nama perusahaan kami yaitu Angkringan Janoko. Jenis usahanya di bidang kuliner, bentuk usahanya yaitu angkringan, serta alamatnya berada di Jalan Jakarta Tangerang, nomor 69 Jakarta Barat. Tenaga kerjanya untuk pemilik, saya sendiri, Deva Hendri Arto, dan Mas Muhammad Abel. Untuk juru masaknya yaitu Ibu Jannah, karyawannya sendiri ada Mas Umar dan Mbak Mai. Untuk tenaga kerja, untuk karyawannya itu terdapat 5 orang termasuk pemilik. Untuk bab 2 yaitu pemasaran. Peralatan badan operasional bahan habis pakai yaitu sebesar 2.155.500. Ini sudah termasuk semua baik bahan-bahan, terus untuk bahan pokok masak dan tempat angkringan itu sendiri. Untuk lokasi usaha kami, di tempat kami juga terdapat usaha lain yang menguntungkan, yaitu dekat dengan bengkel motor, barbershop, kos mahasiswa atau mahasiswi. Ini untuk lokasi usaha kami sangat menguntungkan karena dalam penjualan kami yaitu mematok masyarakat baik kalangan menengah maupun atas atau ke bawah dengan harga segitu akan menarik masyarakat luas lainnya dan terjangkau pas di kantong. Untuk pesaing sendiri dalam usaha ini tidak ada pesaing dikarenakan sepanjang jalan tersebut hanya terdapat kafe dan makanan cepat saji. Strategi pemasaran kami, harga yang ditawarkan termasuk murah, jadi akan menarik minat banyak pembeli. Untuk analisis kami sudah menganalisis berbagai studi kelayakan, terutama properti yang digunakan. Semua properti yang kami gunakan untuk memasak dan menyajikan makanan dalam keadaan bersih dan selalu dibersihkan dan ditaruh di tempatnya setelah dipakai. Untuk lokasi sendiri, tempat berjualan selalu dibersihkan dan dirapikan setelah selesai berjualan karena akan dipakai pada pagi hari untuk bengkel. Untuk bahan makanannya sendiri kami menggunakan bahan yang diolah dalam keadaan baik dan fresh. Kondisi makanan kami sendiri, makanan yang dijual merupakan makanan yang sehat dan bersih. Untuk analisis yaitu SWOT berupa kekuatan, weakness, opportunities. Ini akan dibahas di bab berikutnya. Bab 3. Technopreneurship. Technopreneurship adalah konsep kewirausahaan yang lebih memfokuskan usahanya dalam aspek teknologi. Teknologi tersebut biasanya diciptakan atau diperbarui sajian
serta tampilan dari bentuk sebelumnya, agar bisa dimanfaatkan sebagai produk yang bisa memudahkan segala pekerjaan manusia. Dengan konsep kewirausahaan seperti ini, daya unggul dari technopreneurship bisa dilihat dari kemutahiran atas produk yang berhasil diciptakan, yaitu meningkatkan pemanfaatan sumber daya lokal, menciptakan lapangan kerja, dan peningkatan ekonomi. Ini yaitu pengertian technopreneurship. Kemudian untuk sociopreneurship adalah kewirausahaan yang mengusung konsep berwirausaha, namun di sisi lain bergerak dalam bidang sosial. Jadi bisa dikatakan tujuan utama dari bisnis ini tidak hanya berfokus pada pencarian keuntungan, tetapi mengejar tujuan dalam hal perwujudan serangkaian kegiatan sosial pula, yaitu berbisnis juga beramal lebih peduli terhadap lingkungan, bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Baiklah, saya Muhammad Abel. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, dari Mas Deva, yang yaitu startup. Startup perusahaan yang baru masuk atau masih berada pada fase pengembangan atau penelitian untuk terus menemukan pasar maupun pengembangan produknya. Sebuah istilah yang merujuk pada suatu bisnis atau perusahaan rintisan merupakan perusahaan yang baru beroperasi dan masih berada pada fase pengembangan untuk menemukan pasar dan mengembangkan produk. Yang pertama, bisnis angkringan adalah prospek usaha yang menjanjikan untuk saat ini. Cukup banyak pembisnis yang membuka usaha angkringan. Yang kedua, menu makanan cocok di lidah masyarakat. Yang ketiga, melakukan usaha angkringan dipromosi lewat media sosial. Yang terakhir, bukan jenis usaha yang habis oleh waktu. Selanjutnya di bab 4 ada etika bisnis. Yang pertama, menciptakan kepercayaan konsumen. Yang kedua, image perusahaan yang lebih baik di mata konsumen sebagai motivasi karyawan yang tujuannya untuk mendorong kesadaran moral, menjaga sikap dan perilaku berbisnis, batasan dalam menjalankan bisnis, memberikan citra bisnis yang baik, dan menghindari citra buruk yang merugikan usaha. Yang selanjutnya ada etika bisnis dalam keuangan, seperangkat aturan dan regulasi etis dan profesional yang berfungsi untuk mengatur perilaku keuangan, kesetaraan peluang dan kesetaraan hasil. Selain itu, terdapat beberapa prinsip etika bisnis seperti penggunaan informasi, kejujuran, ketergantungan, integritas, dan objektivitas. Yang selanjutnya, produksi dan pemasaran etika bisnis. Produksi dan pemasaran etika bisnis, seringkali konsumen merasa dirugikan oleh bisnis usaha angkringan dengan terkait produk yang diterima tidak sesuai dengan yang diharapkan, contohnya berat bersih, hitungan jumlah isi, takaran, atau manfaat yang tidak sesuai dengan diinformasikan oleh produsen. Ada di bab 5, realisasi usaha angkringan Janoko. Tujuan dari usaha ini agar target yang bersifat kuantitatif dan pencapaian target tersebut merupakan ukuran keberhasilan kinerja perusahaan pada dasarnya untuk jangka panjang dengan tugas yang harus diselesaikan selama waktu itu dan akan mengarahkan kinerja usaha memperoleh keuntungan, membuka lapangan kerja, memanfaatkan peluang usaha, penghasilan dalam jangka panjang, dan belajar menjadi seorang pengusaha. Strategi. Harga yang ditawarkan termasuk murah, jadi akan menarik banyak minat pembeli. Meski harga yang dipatok murah, namun tetap memperhatikan aspek kesehatan, kebersihan, serta memiliki cita rasa yang enak dan pas di lidah masyarakat Indonesia. Pada hari pertama pembukaan rencana kami akan dilakukan promosi gratis selama 1 hari tersebut. Yang kedua, ada pesaing. Dalam usaha ini tidak ada pesaing, dikarenakan sepanjang jalan dekat usaha kami, hanya terdapat kafe dan makanan cepat saji. Yang ketiga, manajemen leadership. Dari pemilik, saya sendiri, Muhammad Abel. Lalu ada Mas Deva, rekan saya, dengan karyawan 6 orang dan 8 orang termasuk dari pemilik. Dan alamat usaha kami sendiri berada di Jalan Jakarta Tangerang, nomor 69 Jakarta Barat. Dan masuk ke bab 6, kebutuhan modal terhadap perubahan dan kebaruan. Di saat ini perkembangan teknologi sangatlah pesat. Angkringan ini tak hanya menyuguhkan berbagai makanan atau minuman, namun juga dilengkapi dengan fasilitas Wi-Fi yang dapat memanjakan pelanggan. Untuk pemilihan paket Wi-Fi yang akan kami gunakan adalah
kecepatan 30 Mbps dengan harga Rp315.000 per bulannya. Sumber modal yang kami gunakan adalah keuntungan yang kami dapatkan dari bisnis dan digunakan untuk perubahan dan pengembangan. Lalu yang terakhir ada proses pengelolaan keuangan. Yang pertama, selalu siapkan anggaran keuangan. Kami selalu menyimpan uang. Dan yang terakhir, hindari berutang. Analisa dan evaluasi pengelolaan keuangan usaha. Pencatatan kegiatan transaksi keuangan yang telah terjadi dengan penulisan secara kronologis dan sistematis sebagai penanda bahwa telah terjadi transaksi. Penyusunan pencatatan diawali dengan pengumpulan dokumen yang mendukung terjadinya transaksi seperti nota, kwitansi, faktur, dan lain-lainnya. Untuk selanjutnya dilakukan rekap transaksi ke dalam jurnal yang kemudian diposting ke dalam buku besar. Lalu ada bab 7, konsep model usaha angkringan Janoko. Bisnis angkringan seperti Janoko ini memiliki potensi yang bisa meraih banyak keuntungan di masa sekarang ini. Konsep yang akan kita gunakan kali ini bertema kafe angkringan Janoko. Dengan konsep rumah tua, bagaimana jika suasana kafe dibawa ke dalam konsep angkringan. Angkringan ini yang modern dengan berbagai fasilitas yang lengkap untuk para pengunjung seperti Wi-Fi, parkiran yang luas, ruangan ber-AC, dan fasilitas-fasilitas kafe modern lainnya. Tetap dengan menu khas yang sudah ada, tetapi dengan menambahkan cita rasa, pengemasan, dan cara penyajian yang modern. Sedangkan untuk perabotan di dalamnya untuk mempertahankan suasana di angkringan Janoko ini tetap menggunakan furnitur dari kayu dan juga bambu. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi kami. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan berguna untuk banyak orang. Dan khususnya untuk teman saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.